Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Matkul Pengantar Manajemen Bisnis. Saya Dafa Rehan Nurmawan. Saya Naha Rohmawati. Saya Tasya Aprilianti. Saya Sakila Dicahya. Saya Rizky Heriandi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang 5 perusahaan berhasil dan 5 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Kita akan mempresentasikan 5 perusahaan yang berhasil dan 5 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Sebelum kita bahas satu persatu perusahaan yang berhasil dan gagal, kita harus tahu dulu apa itu konsep manajemen bisnis. Manajemen bisnis merujuk pada serangkaian kegiatan, praktik, proses yang dilakukan untuk mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Manajemen bisnis mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan operasional sehari-hari. Manajemen bisnis memainkan peran kunci dalam mengelola kompleksitas operasi bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks global dan berubah-ubah, manajemen bisnis yang efektif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, inovasi, teknologi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Sekarang kita masuk ke perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada PT Indomaret. Keberhasilan PT Indomaret dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, manajemen retail yang efisien. Indomaret dikenal karena manajemen retail yang efisien. Ini melibatkan manajemen stok yang baik, penempatan gerai yang strategis, dan rantai pasok yang efektif. Dengan memahami dan merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat, Indomaret dapat memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan. Yang kedua, ada inovasi dalam penyediaan layanan. Indomaret terus berinovasi dalam menyediakan layanan kepada pelanggan. Misalnya, mereka memperkenalkan layanan 24 jam, pembayaran tagihan, dan berbagai program loyalitas yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan membedakan mereka dari pesaing. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap pasar dan pelanggan. Keberhasilan Indomaret bisa disebabkan oleh pemahaman yang baik terhadap pasar dan kebutuhan pelanggan. Melalui penelitian pasar yang baik, Indomaret dapat mengidentifikasi tren konsumen, preferensi, dan kebutuhan lokal yang spesifik. Yang keempat, fokus pada pelayanan pelanggan. Indomaret memberikan perhatian khusus pada pelayanan pelanggan. Karyawan yang ramah dan layanan yang responsif dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, membangun loyalitas, dan menciptakan reputasi yang positif. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam operasional. Penggunaan teknologi dalam operasional seperti sistem informasi penjualan dan manajemen persediaan dapat meningkatkan efisiensi. Teknologi juga dapat digunakan untuk analisis data pelanggan, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, ada kemitraan dan hubungan dengan pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dan kemitraan yang kuat dapat memberikan manfaat dalam ketersediaan barang, negosiasi harga, dan dukungan lain yang mendukung operasional bisnis. Yang ketujuh, ada skalabilitas bisnis. Model bisnis Indomaret memiliki elemen skalabilitas yang tinggi. Dengan memperluas jaringan gerai di berbagai lokasi dan terus berkembang, Indomaret dapat meningkatkan pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan ekonomi berskala. 8. Ada respon terhadap perubahan pasar. Indomaret juga berhasil karena kemampuannya merespon perubahan pasar dengan cepat, dengan tetap mengikuti tren dan mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan. Indomaret dapat mengatur strategi bisnisnya secara lebih efektif. Wardah. Keberhasilan Wardah dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya 1. Ketepatan produk dan kepuasan konsumen. Wardah memahami pasar kosmetik muslim dengan baik dan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai
konsumennya. Produk yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 2. Inovasi produk dan kualitas. Keberhasilan Wardah dapat disumbangkan oleh inovasi produknya dan komitmen pada kualitas. Mereka terus berinovasi dalam merancang produk kecantikan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan tren pasar. 3. Pemasaran yang efektif. Wardah telah sukses dalam strategi pemasaran mereka. Mereka mungkin menggunakan pendekatan pemasaran yang efektif, termasuk kolaborasi dengan influencer, kampanye iklan yang cerdas, dan kehadiran yang kuat di media sosial untuk menjangkau konsumen potensial. 4. Komitmen pada etika bisnis. Komitmen Wardah terhadap etika bisnis seperti penggunaan bahan-bahan yang halal dan keberlanjutan dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen. Nilai-nilai ini juga menciptakan citra positif untuk merek tersebut. 5. Pengetahuan mendalam tentang pasar target. Keberhasilan Wardah dapat disebabkan oleh pemahaman yang mendalam tentang pasar target mereka, yaitu konsumen yang mencari produk kosmetik sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. 6. Respons terhadap tren dan perubahan pasar. Dengan tetap responsif terhadap tren pasar dan perubahan kebutuhan konsumen, Wardah dapat mengembangkan produk baru yang memenuhi permintaan pasar dan mempertahankan daya saingnya. 7. Dukungan dari pelanggan loyal. Wardah memiliki basis pelanggan yang loyal dengan menyediakan produk berkualitas dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Mereka dapat mendapatkan dukungan yang konsisten dari konsumen setianya. Dan terakhir, strategi ekspansi yang bijaksana. Jika Wardah telah menjalankan strategi ekspansi yang bijaksana, seperti penetrasi pasar di berbagai negara atau kerjasama dengan mitra bisnis yang tepat, hari ini dapat memberikan kontribusi pada kesuksesan bisnisnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perusahaan ketiga yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu Google. Keberhasilan Google dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, inovasi berkelanjutan. Google dikenal sebagai perusahaan yang terus-menerus berinovasi. Mereka tidak hanya membangun mesin pencarian terdepan, tetapi juga telah berhasil mengembangkan berbagai produk dan layanan baru, termasuk Google Maps, Gmail, Google Drive, Android, dan banyak lagi. Inovasi konstan membantu Google untuk tetap relevan dan memimpin di berbagai segmen pasar. Yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna. Google menempatkan pengalaman pengguna sebagai prioritas utama. Antarmuka pengguna yang bersih, pencarian yang cepat, dan layanan yang mudah digunakan adalah ciri khas produk Google. Fokus ini membantu mereka mempertahankan dan menarik jumlah pengguna yang besar. Yang ketiga, model bisnis yang sukses. Google menggantungkan pendapatan utamanya pada iklan melalui platform seperti Google Search dan Google AdWords. Model bisnis ini telah terbukti sangat menguntungkan, memungkinkan Google untuk menawarkan banyak layanan mereka secara gratis dan tetap menghasilkan pendapatan yang substansial. Lalu yang keempat, komitmen pada karyawan dan budaya perusahaan. Google dikenal dengan budaya perusahaan yang inovatif dan mendukung karyawan untuk berkreasi. Mereka menawarkan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kelima, akuisisi yang tepat. Google telah melakukan sejumlah akuisisi strategis yang membantu mereka memperluas portofolio, layanan, dan teknologi. Contohnya adalah akuisisi YouTube dan Android yang menjadi bagian integral dari ekosistem Google dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Lalu yang keenam, dukungan pada proyek riset dan pengembangan. Google memiliki pusat riset dan pengembangan yang kuat dan terus mendorong proyek-proyek ambisius dan inovatif seperti Google X dan proyek-proyek AI. Dukungan ini memungkinkan Google untuk tetap menjadi pemimpin dalam teknologi dan kecerdasan buatan. Lalu yang ketujuh, fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan pasar. Google telah menunjukkan kemampuannya untuk merespon dengan cepat
terhadap perubahan pasar dan tren teknologi. Mereka terus menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mengikuti perubahan dalam ekosistem bisnis dan teknologi. Netflix juga salah satu perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Faktor apa aja sih yang mencakup perusahaan tersebut sehingga menjadi perusahaan yang berhasil? 1. Model bisnis berlangganan atau subscription model. Netflix menggunakan model bisnis berlangganan yang memungkinkan pelanggan mengakses konten tanpa iklan dengan membayar biaya berlangganan bulanan. Model ini memberikan prediktabilitas pendapatan dan memungkinkan Netflix untuk menghasilkan konten yang berkualitas tinggi. Yang kedua, pemahaman pasar dan kebutuhan berlangganan. Netflix berhasil memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Mereka melihat pergeseran perilaku konsumen menuju streaming daring dan meningkatkan portofolio mereka sesuai dengan permintaan, termasuk produksi konten asli yang eksklusif. Yang ketiga, investasi dalam produksi konten asli. Netflix telah menginvestasikan secara signifikan dalam produksi konten asli, seperti serial dan film eksklusif. Hal ini membantu mereka membangun keunggulan kompetitif, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, algoritma rekomendasi yang efektif. Netflix menggunakan algoritma rekomendasi yang canggih untuk menganalisis perilaku penonton dan memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan preferensi individu. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu mereka menemukan konten baru. Yang kelima, ekspansi global yang cepat. Netflix berhasil melakukan ekspansi global dengan cepat, membuat layanan streaming mereka tersedia di banyak negara. Ini memberikan mereka pangsa pasar yang luas dan memperbesar peluang pertumbuhan. Yang keenam, fleksibilitas dalam model distribusi. Netflix menyediakan layanan streaming yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk televisi pintar, ponsel cerdas, tablet, dan komputer. Fleksibilitas dalam model distribusi ini memudahkan pelanggan untuk mengakses konten di mana saja. Yang ketujuh, analisis data yang mendalam. Netflix mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan cermat. Analisis data ini membantu mereka memahami perilaku penonton, mempersonalisasi rekomendasi, dan membuat keputusan strategis dalam pengembangan konten dan strategis pemasaran. Yang kedelapan, respon terhadap tren perubahan. Netflix responsif terhadap tren perubahan dalam industri hiburan, seperti penurunan keinginan pelanggan untuk berlangganan TV kabel tradisional dan peningkatan permintaan akan konten daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, 9. Komitmen pada pengalaman pengguna yang berkualitas. Netflix selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman pengguna yang berkualitas tinggi. Ini mencakup antarmuka pengguna yang ramah, pengguna, pemutaran konten yang lancar, dan dukungan pelanggan yang efisien. Starbucks. Keberhasilan Starbucks dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Di antaranya, pengalaman pelanggan yang unik. Starbucks telah berhasil menciptakan pengalaman yang unik dengan suasana toko yang nyaman, desain interior yang menarik, dan berbagai minuman kopi yang disajikan dengan gaya. Starbucks memberikan lebih dari sekedar tempat untuk membeli kopi. Yang kedua, inovasi menu dan diversifikasi produk. Starbucks terus melakukan inovasi pada menu mereka dengan menghadirkan berbagai minuman, makanan ringan, dan produk-produk inovatif seperti Frappuccino. Diversifikasi produk membantu menjangkau berbagai segmen pelanggan dan menarik konsumen dengan preferensi yang beragam. Yang ketiga, komunitas dan keberlanjutan. Starbucks aktif dalam membangun komunitas lokal dan berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada amal lokal. Hal ini menciptakan citra merek yang positif dan bertanggung jawab.
Keempat, strategi lokal yang efektif. Starbucks berhasil memilih lokasi baik di pusat kota, pusat perbelanjaan maupun di jalan-jalan sibuk. Lokasi-lokasi ini memudahkan akses pelanggan dan meningkatkan visibilitas merek. Yang kelima, keunggulan kualitas produk. Starbucks memperhatikan kualitas biji kopi yang digunakan dan proses pembuatan kopi. Fokus pada kualitas memberikan nilai tambah yang signifan dan membedakan Starbucks dari pesaingnya. Yang keenam, inovasi teknologi dan mobile ordering. Starbucks berhasil mengadopsi teknologi dalam operasinya. Program loyalty, aplikasi seluler, dan mobile ordering memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan pembelian dan mendapatkan reward, meningkatkan kenyamanan dan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan yang efisien. Starbucks memiliki manajemen rantai pasokan yang efisien untuk memastikan pasokan biji kopi berkualitas tinggi dari produk-produk lainnya. Hal ini membantu mereka menjaga konsistensi produk di seluruh rantai toko. Sekarang kita masuk ke perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada Motorola. Gagalnya Motorola dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis ada beberapa faktor. Yang pertama, ketidakmampuan bersaing dalam inovasi. Motorola menghadapi tantangan dalam bersaing dengan pesaingnya dalam menghasilkan produk yang inovatif. Perusahaan ini mungkin gagal dalam menciptakan produk-produk yang dapat menarik perhatian konsumen dan beradaptasi dengan cepat terhadap tren teknologi. Yang kedua, pemilihan strategi yang tidak tepat. Keputusan strategi yang kurang tepat, seperti fokus pada model bisnis yang sudah tertinggal, atau kurang keberanian untuk mengadopsi perubahan yang diperlukan, bisa menjadi faktor utama kegagalan. Yang ketiga, manajemen yang kurang efisien. Masalah di tingkat manajemen seperti kurangnya efisiensi operasional, pemborosan sumber daya, dan keputusan manajemen yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ketidakmampuan menanggapi perubahan pasar. Gagalnya Motorola dapat disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Kurangnya ketanggapan terhadap evolusi kebutuhan konsumen dan tren pasar bisa membuat mereka tertinggal. Yang kelima, persaingan yang intensif. Motorola beroperasi di industri yang sangat kompetitif, terutama dalam pasar perangkat mobile. Persaingan yang intensif dapat membuat perusahaan kesulitan untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Yang keenam, ada kurangnya berkelanjutan produk. Jika Motorola mengalami kegagalan dalam menghasilkan produk-produk yang memiliki daya tarik jangka panjang atau menghadapi kesulitan dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja bisnis. Yang ketujuh, keputusan pemasaran yang tidak efektif. Keputusan pemasaran yang kurang efektif, seperti kurangnya kampanye pemasaran yang menarik atau kesalahan dalam menargetkan pasar, dapat membuat Motorola kehilangan daya tarik di mata konsumen. Yang kedelapan, tidak mengikuti perubahan konsumen. Keberhasilan perusahaan seringkali tergantung pada kemampuannya untuk memahami dan mengikuti perubahan preferensi dan kebutuhan konsumen. Gagal melakukan ini dapat membuat perusahaan kehilangan daya tariknya di pasar. Merpati Airlines. Gagalnya Merpati Airlines dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, di antaranya 1. Masalah keuangan. Merpati Airlines menghadapi masalah keuangan yang signifikan, termasuk utang yang tinggi dan kerugian yang berkelanjutan. Faktor ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam pemeliharaan armada, pelatihan karyawan, dan peningkatkan infrastruktur. Kedua, manajemen operasional yang tidak efisien. Masalah dalam manajemen operasional seperti kurangnya efisiensi dalam menjalankan jadwal penerbangan, perawat pesawat yang tidak memadai, atau manajemen rantai pasok yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan operasional.
3. Keselamatan dan kualitas layanan yang diragukan. Kejadian keselamatan dan kerugian beberapa pesawat Merpati Airlines pada masa lalu mungkin telah merusak reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap maskapai ini. Kualitas layanan yang diragukan dapat menjadi faktor tambahan. 4. Ketidakmampuan bersaing dengan maskapai lain. Persaingan sengit di industri penerbangan, terutama dengan munculnya maskapai penerbangan yang lebih efisien dan inovatif, bisa membuat perusahaan seperti Merpati Airlines kesulitan untuk bersaing dan mempertahankan pangsa pasar. 5. Ketidakmampuan mengikuti perubahan pasar. Industri penerbangan telah berubah dengan cepat, terutama terkait dengan tren pemesanan online, preferensi konsumen, dan peraturan penerbangan. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perubahan pasar bisa kehilangan relevansi. 6. Pengaruh kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang mendukung atau mengalami ketidakstabilan dapat memberikan tekanan tambahan pada kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir, masalah regulasi. Masalah terkait dengan regulasi penerbangan atau perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan kinerja maskapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perusahaan ketiga yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu Nokia. Kegagalan Nokia dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena ketidakmampuannya bersaing dengan Android dan iOS. Nokia memilih sistem operasi Symbian untuk ponsel cerdas mereka. Sementara pesaing seperti Apple atau iOS dan produsen ponsel Android mengambil alih pasar dengan sistem operasi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Yang kedua, karena kurangnya inovasi produk. Nokia kehilangan daya tariknya karena kurangnya inovasi produk yang signifikan. Mereka gagal menyajikan ponsel dengan fitur-fitur yang dapat bersaing dengan ponsel pintar lainnya. Yang ketiga, manajemen yang tidak efektif. Keputusan manajemen yang tidak efektif seperti fokus terlalu kuat pada bisnis ponsel tanpa melihat tren pasar yang berkembang juga berkontribusi pada kegagalan Nokia. Manajemen yang kurang responsif terhadap perubahan pasar dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk mengantisipasi dan merespon dengan cepat. Lalu yang keempat, karena kesalahan strategis. Nokia membuat beberapa kesalahan strategis, termasuk mempertahankan sistem operasi yang sudah usang dan tidak dapat bersaing dengan platform baru yang lebih inovatif. Mereka juga memilih untuk tidak menggunakan Android yang pada akhirnya menjadi salah satu sistem operasi ponsel pintar yang paling dominan. Lalu yang kelima, karena persaingan yang intensif. Persaingan yang semakin ketat dari pesaing seperti Samsung, Apple, dan produsen ponsel Android lainnya membuat Nokia kesulitan untuk mempertahankan pangsa pasar dan daya tarik mereknya. Lalu yang keenam, karena ketidakmampuannya membangun ekosistem. Nokia tidak berhasil membangun ekosistem yang kuat seputar produk dan layanannya, seperti yang telah dilakukan pesaingnya. Contohnya, Apple yang berhasil membangun ekosistemnya dengan iPhone, iPad, dan App Store yang saling terintegrasi. Yahoo juga salah satu perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Faktor apa aja sih yang membuat perusahaan menjadi gagal? Yang pertama, ketidakmampuan bersaing dengan Google. Yahoo kehilangan dominasinya dalam industri pencarian daring kepada Google. Google berhasil menyajikan layanan pencarian yang lebih efisien dan relevan. Sementara Yahoo gagal mengikuti dan bahkan mencapai kesepakatan untuk menggunakan mesin pencarian Google pada satu titik. Yang kedua, ketidakmampuan memahami dan mengikuti perubahan pasar. Yahoo gagal untuk memahami dan mengikuti perubahan tren pasar dengan cepat. Mereka terlambat dalam merespons perkembangan seperti meningkatnya popularitas pencarian daring, media sosial, dan konten berbasis video. Yang ketiga, masalah manajemen intern. Perubahan kepemimpinan dan masalah manajemen internal di Yahoo, termasuk pergantian CEO
yang sering menciptakan ketidakstabilan dalam kesulitan dalam mengembangkan dan menjalankan strategi bisnis yang konsisten. Yang keempat, kesalahan strategis dan akuisisi yang gagal. Yahoo melakukan beberapa kesalahan strategis, termasuk mengabaikan peluang dalam bisnis pencarian dan media sosial. Akuisisi yang dilakukan oleh Yahoo, seperti Tumblr dan Alibaba, tidak memberikan hasil yang diharapkan dan menciptakan beban keuangan. 5. Pengabaian inovasi. Yahoo tidak mampu bersaing dalam hal inovasi, merupakan kehilangan daya tarik sebagai pemimpin teknologi dan gagal untuk menciptakan produk atau layanan yang memicu minat pengguna. 6. Kurangnya fokus pada pencarian dan konten. Yahoo mengalami kebingungan, identitas dan fokus pada berbagai bisnis, termasuk media dan penyediaan konten. Kurangnya fokus bisa membuat sulit bagi perusahaan untuk bersaing secara efektif dalam area tertentu. Yang ketujuh, keamanan dan pelanggaran data. Kejadian seperti ini, pelanggaran keamanan dan pencurian data yang melibatkan Yahoo menghancurkan kepercayaan pengguna dan merugikan reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, 8. Ketidakmampuan membangun ekosistem yang kuat. Yahoo tidak berhasil membangun ekosistem yang kuat seputar produk dan layanannya, seperti yang dilakukan pesaingnya seperti Google dan Apple. Kurangnya integritas antara berbagai layanan dan produk dapat merugikan pengalaman penggunaan. Keymart. Kegagalan Keymart dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama, di antaranya. Yang pertama, persaingan yang intensif. Industri retail adalah salah satu yang paling kompetitif. Keymart menghadapi persaingan yang sangat intensif dari pesaingnya seperti Walmart dan Target yang mampu menawarkan harga lebih murah dan layanan yang lebih baik. Yang kedua, kurangnya fokus dan identitas yang tidak jelas. Keymart seringkali kehilangan fokus dan identitasnya di pasar. Mereka mencoba bersaing dengan berbagai toko termasuk Walmart dan Target, tanpa memfokuskan diri pada kekuatan inti atau diferensiasi yang jelas. Yang ketiga, masalah keuangan. Keymart menghadapi masalah keuangan yang serius, termasuk utang yang tinggi dan penurunan pendapatan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam memelihara toko inovasi dan peningkatan pengalaman pelanggan. Yang keempat, kurangnya inovasi dan respon terhadap perubahan konsumen. Keymart gagal untuk mengikuti perubahan tren konsumen dan tidak mampu menyesuaikan model bisnis mereka dengan perubahan gaya hidup dan referensi belanja konsumen yang semakin berkembang. Yang kelima, pemeliharaan toko yang buruk. Beberapa toko Keymart mengalami masalah pemeliharaan dan presentasi yang buruk. Lingkungan belanja yang tidak menarik dapat memengaruhi pengalaman pelanggan dan memengaruhi keputusan mereka. Yang keenam, ketidakmampuan mengadopsi pergangguan daring e-commerce dengan efektif. Keymart tertinggal dalam adopsi e-commerce dan belanja daring. Kesulitan mereka dalam bersaing secara efektif dalam ruang dagang daring dapat menghambat pertumbuhan dan pembatasan potensi pendapatan. Yang ketujuh, kesalahan strategis dan manajemen yang tidak efektif. Beberapa keputusan strategis yang kurang tepat dan manajemen yang tidak efektif, termasuk masalah perencanaan dan eksekusi strategi, menyebabkan Keymart kesulitan untuk beradaptasi dan bertahan di pasar yang dinamis. Yang ke-8, pergantian kepemimpinan yang sering. Pergantian kepemimpinan yang sering dapat menciptakan ketidakstabilan dan kesulitan dalam merancang dan melaksanakan strategi bisnis dan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.